Hidup itu belajar, apapun yang kita hadapi, dimaksudkan untuk memberikan kita pengalaman, agar kita tahu yang salah dan benar, yang menyakitkan dan yang membahagiakan, yang harus digenggam dan yang harus dilepaskan. Bersabarlah dengan yang sedang kau hadapi, baik kebahagiaankah ataupun kesedihan, semua mengandung hikmah, agar kamu belajar dan lebih baik dari sebelumnya. Belajar dari daun yang kering. Belajar dari daun yang kering. Ketika ia kering, manusia meresahkannya karena menjadi sampah yang terbawa angin. Sedangkan manusia lupa bahwa Allah pernah menjadikan dia penghasil oksigen ketika dulu berada di tangkainya. Dan lihat, manusia memang begitu. Mudah melihat celah keburukan dan kejelekan namun lupa akan kebaikannya. Belajar menerima. Ketika gelap, baru tersadarkan apa arti dari terang. Ketika kekeringan baru tersadarkan betapa berartinya air. Ketika kehilangan baru tersadarkan apa arti dari memiliki. Ketika sehat baru tersadarkan betapa berartinya kesehatan. Ketika berpisah baru tersadarkan apa arti kebersamaan. Sungguh disayangkan, kesadaran itu datangnya selalu belakangan. Bukan kejadian yang membuat kita sedih atau bahagia, tetapi saat harus memilih di antara keduanya. Kemarin sudah tiada, esok belumlah tiba, kita hanya punya satu hari, yaitu hari ini. Jangan sesali yang telah berlalu. Syukuri apa yang telah dimiliki, agar kebahagiaan selalu berada di sisi kita. Jangan cari kesempurnaan, namun sempurnakanlah yang telah ada. Pilihan hidup, kita tidak bisa memilih untuk lahir di dalam keluarga seperti apa. Kita tidak bisa memilih untuk lahir sebagai anak siapa. Dan kita juga tidak bisa memilih cara kita dibesarkan harus bagaimana, karena semua itu sudah digariskan oleh Yang Kuasa. Mungkin banyak di antara kita yang hidup dengan masa lalu yang buruk dan tidak menyenangkan. Mungkin juga banyak di antara kita yang dibesarkan dengan cara hidup yang tidak ideal, tapi itulah takdir yang tidak bisa dihindari. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita memilih dan menentukan jalan hidup kita ke depan. Apakah kita mau bangkit dan menjadikan masa lalu sebagai pelajaran berharga untuk meraih masa depan yang lebih baik? Atau kita membiarkan diri kita terpuruk dan terbelenggu oleh masa lalu yang mungkin pernah menghancurkan kita? Pilihan ada di tangan kita. Jangan umbar kesulitanmu. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia. Karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang benci kita dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai kita. H.R. At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, Asy-Syahihah 285. Agar hati menjadi tenang dan lapang, berusahalah untuk menjauh dari segala sesuatu yang membuatmu gundah, sedih, dan gelisah, agar bisa tenang dan menjadi lapang dadamu. Dengannya bisa mendekatkan diri kepada Allah dan bisa menunaikan ibadah kepadanya, serta bisa fokus pada urusan dunia dan akhiratmu. Jika kau lakukan ini maka kau akan tenang. Namun jika engkau hanya sibuk memikirkan masa lalu atau gelisah dengan sesuatu yang belum terjadi, dengan sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat, ketahuilah engkau akan lelah dan akan terluputkan kebaikan yang banyak. Syarah Bulughul Maram 3475. Dewasakan oleh keadaan. Di dalam hidup ini, tidak semua hal berjalan sesuai keinginan kita, dan tidak semua keadaan dapat kita kendalikan sesuai harapan kita. Karena jalan hidup kita sudah dirancang dan diatur olehnya. Sesekali kita pasti akan dikecewakan oleh keadaan, sesekali kita juga mungkin akan sangat dibahagiakan oleh keadaan. Tapi saat itulah proses kehidupan itu berjalan, karena melaluinya kita dipaksa untuk belajar. Sakitnya, kecewanya, bahagianya, juga sedihnya, mengajarkan kepada kita tentang betapa berwarnanya hidup ini. Mari nikmati setiap keadaan dengan setiap rasanya, karena dari situlah kita akan belajar untuk menjadi dewasa. Untuk kamu yang merasa lelah saat ini, mungkin merupakan saat yang paling melelahkan buatmu. Saat paling berat YG membuatmu seolah tak bisa menatap masa depan lagi. Saat yang paling membuatmu ingin segera mengakhiri segalanya. Jika kamu sedang ada di saat seperti ini, berhentilah sejenak. Lepaskan rasa sakit di dadamu dengan Ishak, supaya seperempat beban itu lenyap.
Sisanya mintalah pada Dia yang mengizinkanmu merasakan rasa lelah itu untuk mendekapmu dengan erat. Hadirkanlah Dia dalam anganmu agar kamu tak lagi penat. Rasakanlah dekapannya agar kamu dapat terlelap. Sampai kamu mendengar Dia berkata, "Kasihku takkan lenyap untuk kamu yang selalu kuingat." Jiwa yang indah akan kerap diuji saat berada di antara manusia-manusia sekitarnya, terutama saat berada di antara bangkai-bangkai dunia. Akan selalu ada yang mengambil keuntungan dari kebaikannya, dan akan selalu ada yang memanfaatkan ketulusan hatinya. Namun timbanglah setiap usaha untuk mempertahankan jiwa YJ indah itu untuk mendapatkan sebuah hadiah kehidupan yang abadi, karena mungkin tidak akan ada kesempatan kedua untuk mempertahankannya. Abaikan dan acuhkan setiap jiwa yang rusak, yang berusaha untuk menghancurkannya. Tetaplah menjadi jiwa yang indah kesayang Sang Pencipta. Celah di balik masalah, banyak di antara kita yang memandang masalah sebagai hal yang negatif, sehingga kita berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya. Padahal Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan yang bebas dari masalah, tapi Dia berjanji, jika kita percaya dan mau terus bersandar kepadanya, ada damai sejahtera yang lebih dalam dan lebih memuaskan dibandingkan pelarian apapun yang dunia ini tawarkan. Karena jauh lebih baik mempercayai Allah yang hidup daripada melarikan diri dari kesukaran hidup. Mari belajar untuk menanggapi masalah dengan bijak, karena masalah justru seringkali memberi celah, yang melaluinya kita memiliki peluang untuk melihat karya-karya Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Tempat untuk pulang. Ternyata rumah bukan hanya tentang bangunan beratap yang dialasi lantai, melainkan tempat di mana kita bisa merasa pulang, tempat di mana kita merasa dicintai dan dikasihi, tempat di mana kita bisa dipahami dan diterima apa adanya. Tempat yang kehangatannya tidak bisa diukur oleh seberapa luas rumah itu, tapi oleh seberapa luas kebahagiaan orang yang menempatinya. Tempat yang sering ditinggalkan oleh kaki kita, tapi bukan hati kita. Tempat yang tidak hanya menjadi bangunan untuk kita tinggal, tapi tempat bagi mereka yang sangat memahami kita. Jika kamu memiliki tempat seperti itu, bersyukur dan berbahagialah kamu. Karena tidak semua orang punya tempat untuk pulang. Jalan satu arah, menjalani kehidupan di dunia ini, seperti berjalan di jalan satu arah, di mana kita tidak lagi bisa memutar balik setiap kejadian di dalam kehidupan kita yang sudah kita lalui. Apa yang sudah terjadi hanya bisa dikenang dan direnungkan. Karena setiap detik dalam kehidupan ini adalah sebuah perjalanan, maka setiap perjalanan akan menjadi sebuah pelajaran. Karena itu, berhati-hati dan berwaspadalah senantiasa, karena semakin kita bijak untuk mengambil hikmah dari setiap hal yang kita pelajari, maka semakin sedikit halangan yang akan kita temui di sepanjang sisa perjalanan kita. Perubahan tak butuh pengakuan. Kamu tidak perlu mengumumkan kepada semua orang kalau kamu sudah berubah, karena semakin kamu mencari pengakuan, semakin besar keraguan orang akan perubahanmu. Cukup dengan menunjukkan sikap hidup yang lebih baik dari yang lalu dan menjalani hidup yang lebih bermanfaat bagi banyak orang. Jika perubahan itu didasari oleh niat yang tulus, pasti pesonanya akan nampak di mata semua orang. Tapi jika perubahan itu tidak didasari oleh niat yang tulus, maka setiap mata akan melihat itu hanya sebagai pencitraan. Jadi, berubahlah karena kesadaranmu akan manfaat dari perubahan itu, supaya hasil dari perubahan itu membawa dampak yang baik bagi dirimu sendiri maupun orang lain. Mengandalkan Tuhan, seburuk apapun episode hidup yang harus dijalani, kamu harus yakin bahwa tidak akan ada yang melebihi kekuatanmu. Selama kamu percaya dan mengandalkan kekuatan yang ada di atasmu, kamu pasti bisa melewati semuanya. Karena memang sudah seharusnya yang tidak sempurna bergantung pada yang sempurna. Jadi, berhentilah untuk mengandalkan kekuatan manusia lain. Karena berharap pada manusia adalah patah hati yang paling disengaja. Dunia ini pasti menawarkan banyak pilihan cara untuk menyelesaikan masalahmu. Tapi mari tetap mengandalkan Tuhan, dan mari tetap bersabar untuk mengikuti petunjuk-Nya. Sekalipun mungkin itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena orang yang hatinya bergantung kepada Tuhan, tidak mustahil untuk bisa tetap bertahan. Semoga bermanfaat.